Oke. Halo, assalamualaikum sahabat penguasa pulau yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, hari ini saya masih berada di BPTU Plehari. Kebetulan hari ini ada yang menetas. Saya ngecek ini telur-telur yang gagal netas, teman-teman. Ini semuanya berisi ya, berisi ada DOD-nya, namun gagal tetas. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan ini netasnya berapa persen, saya tidak bisa menjelaskan ya teman-teman ya. Hanya saja ini sayang kalau gagal tetas, kondisi sudah jadi DOD tinggal menetas, tapi dia tidak menetas. Jadi kita harus tahu sebabnya apa ya. Dari DOD yang tidak menetas ini kita harus tahu ya. Jadi tidak perlu melihat data ya, tidak perlu melihat catatan, tidak perlu nanya operator, kita harus sudah tahu ya. Jadi ilmu penetasan seperti itu. Karena apa? Karena kita menggunakan alat-alat sekalipun sama ya, higrometer, termometer sekalipun sama, itu pembacaannya juga tidak akan sama ya. Jadi kita harus punya ilmunya gitu loh. Jangan percaya dengan alat. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, kita pun ya untuk mengandalkan alat itu nomor 2. Yang ketiga, kita tidak perlu ya membuat mesin yang canggih. Kalau kita sudah punya ilmunya, kadang kita dengan pakai kardus saja, kasih lampu aja menetas kan begitu. Yang paling penting adalah ilmu penetasannya. Ini saya tunjukkan teman-teman. Kenapa ini banyak gagal menetas? Pertama, ini saya melihat dari kulit arinya ya. Kulit arinya ini kuning sekali. Ya, kuning sekali ini menandakan kelembapan yang tinggi. Harusnya dia putih, bersih ya. Oke, itu salah satunya. Ya benar, ini rapuh. Kelembapan tinggi jadi rapuh, betul. Tapi jangan seperti ini, berarti ini terlalu tinggi. Yang kedua, ini tadi saya sudah ngecek ya. Dari beberapa DOD yang tidak menetas, ini saya buka. Kelembapan yang tinggi itu ditandai dengan ompalitis basah. Ompalitis basah itu contohnya seperti ini ya. Jadi penyerapan kuning telur yang tidak sempurna teman-teman ya. Penyerapan kuning telur yang tidak sempurna, hampir semuanya seperti ini ya. Jadi bukan salah induk, tapi karena kelembapan yang cukup tinggi ya. Jadi di dunia penetasan itu ada namanya ompalitis basah, itu ditandai dengan kuning telur yang tidak terserap sempurna. Yang kedua, ompalitis kering. Jadi dia hanya benjolan aja, kadang ada seperti kayak benang. Itu menandakan kelembapan rendah, panas yang cukup tinggi, gitu ya. Dengan kelembapan tinggi seperti ini, biasanya DOD itu perutnya kembung, ya, kembung, susah berdiri, ya. Terus berikutnya lagi, ini kejadian seperti ini, biasanya begini kawan-kawannya. Itu tadi, dengan alat ukur yang tidak standar ataupun kita tidak punya ilmunya, jadi kita tidak tahu persis ini kenapa, hanya percaya dengan alat. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya seperti ini, berarti proses penetasan berikutnya harus kita turunkan kelembapannya. Kemarin pakai kelembapan berapa? Umpamanya 70, harusnya diturunkan jadi 65. Ya tergantung tingkat keparahannya ya. Jadi seperti itu. Kalau kita tidak tahu ilmunya, hanya kata orang, dia memamerkan mesin tetas yang canggih. Tapi kalau tidak ada punya ilmunya, buat apa kita punya mesin tetas yang canggih, teman-teman ya. Jadi yang paling penting ilmunya. Dari ilmu itu justru kita bisa merakit sebuah mesin. Ya, ini kurang apa, berarti harus konstruksinya seperti apa. Ya, seperti itu urutannya. Ya. Ya, semoga bermanfaat teman-teman ya. Jadi ilmu sederhana, ilmu abal-abal saya menyampaikan apa yang saya jalani. Ya mohon maaf jika mungkin ada yang salah, ada yang kurang pas. Ya namanya juga kita sama belajar ya. Jadi mudah-mudahan jika ini cocok buat teman-teman, monggo dipraktekkan. Kalau memang tidak masuk akal ya tinggalkan saja ya. Tidak perlu ada pro kontra segala macam. Ya dijalanin aja pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Oke, terima kasih semuanya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.